Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini ya, masih di jalur request, saya berada di jalan raya atau di jembatan Kedung Boto Winong ya. Konon katanya di sini sering adanya suatu kecelakaan. Dan anehnya yang kecelakaan itu hanya roda 3 atau Tosa dan lain-lain. Bagaimana kejelasannya nanti ya tentang cerita yang ada di sini? Saya sudah ditemani Bapak Kepala Dusun ya. Assalamualaikum Pak. Bisa dikenalkan namanya? Nama saya Yudi, Muhammad Yudi, Kepala Dusun Kedung Boto, dan Winong juga termasuk sebagai wilayah saya. Jadi seperti yang setelah panjenengan sampaikan tadi, memang kejadian selama ini yang kecelakaan itu lokasinya ada di sebelah sini, sebelah kita ini. Ini pasti hanya kendaraan roda 3 yaitu Tosa. Dan arah selama kejadian itu pasti dari arah dari selatan menuju ke utara. Itu pasti belok langsung masuk ke sungai. Dan keanehan yang sering terjadi yaitu tiap kejadian, baik itu Tosa itu turun sampai ke sungai ini dalam juga ya, ibaratnya bisa 10 meteran ya mungkin ini. Ini Tosa itu tidak terguling atau apa sampai rusak parah, itu tidak. Jadi masih utuh berdiri di sungai itu. Tidak lecet sama sekali. Ya kerusakan mungkin hanya spion yang sering itu biasanya itu. Tapi untuk kerusakan fatal itu enggak. Dan korbannya dari dihitung itu sudah hampir bisa 15 sampai 14 ya. Itu yang mengalami musibah di sini. Dan kebanyakan itu dari luar wilayah sini, wilayah Kedung Otok lah gitu. Itu yang mengalami musibah di sini. Ini tiap korban itu pun juga ndak ada yang sampai fatal, ibaratnya gegar otak atau meninggal, itu tidak. Jadi selama ini korban itu tetap kondisi sehat. Ya wajar hanya lecet-lecet kecil gitu. Ini yang kita warga sini juga bingung kenapa kok pasti korbannya ini pasti Tosa gitu. Itu menurut cerita dari si korban itu saat kejadian kecelakaan itu terlihat apa Pak? Ada yang pernah ditanya apa dia bercerita itu beberapa macam. Ada yang kayak didorong itu, ada yang seperti memang jalannya udah buntu jadi jalannya belok gitu. Jadi ada 2 jalur itu Pak ya? Iya, bukan 2 jalur. Ini dia katanya jalannya itu belok. Jadi bukan kok lurus. Ini kan jalurnya lurus sampai desa ini. Ada yang bilang katanya itu jalannya belok, jadi kayak mungkin dia spontan membelokkan Tosanya itu. Jadi tahu-tahu udah dibawa itu. Jadi dalam keadaan jalan itu sudah berubah jadi belok gitu. Iya. Mungkin dari kejadian-kejadian itu memang kejanggalannya itu. Tosanya ini pasti masih kondisi berdiri seperti secara logika kan pasti gelundung-gelundung atau terbalik atau apa. Kan ini dari jalan tinggi sekali ini Menga. Jadi ini kelihatan pendek kalau ada airnya, padahal kejadian itu pasti jarang. Kondisi ada airnya ini jarang, pasti pas airnya surut gitu. Jadi malah kelihatan dualem kalau nggak ada airnya ini. Itu setiap kali kecelakaan itu pasti tidak ada airnya Pak ya? Iya.
Jadi kondisi air lagi tidak surut ya. Kita jawab. Apa ada tambahan? Apakah memang ada jalur-jalur apa goibnya? Jadi kalau selain kejadian kecelakaan ini, memang di jalur ini di sebelah utara kita itu, yang lampu di sebelah sana itu ada makam terkenalnya di mana-mana itu makam Winong ya. Makam Winong itu banyak orang yang takut lewat situ. Nah, jadi di sini pun juga ada sering ada yang cerita dulu itu diikuti seperti Batman atau lawar besar gitu. Nah, sepeda motor ini dikejar gini, diamping gitu. Tuh, ini yang kejadian yang di luar musibah ini, musibah dosa. Tapi untuk jalur ini memang sering kejadian itu orang takut lewat gitu. Banyak kalau penampakan, kalau dulu sebelum listrik ya, sebelum ada listrik, makam itu memang ada pohon-pohon tembus itu besar itu, di situ kayak sundel bolong atau kuntilanak ya, nggak tahu, itu sering. Jadi ya yang diganggu ini mesti orang luar desa, memang orang luar desa gitu. Di sebelahnya makam dulu itu sebelah makam, sebelah selatannya makam itu ada kolam, memang ada kolam ikan ya, tapi sekarang dijadikan pertanian ya. Jadi ada terumbusi besar-besar itu, wah kelihatan angker kalau dulu. Sekarang udah ada pohonnya, udah Nah, sekarang kok kejadian paling sering ini yang kecelakaan tosainya. Untuk kejadian penampakan ini lebih jarang kelihatannya. Itu mungkin. Ya, kita jawab. Ya, terima kasih atas kesaksiannya. Ya, Ibu Lurah ada tambahan untuk cerita? Apakah ada keinginan? Cukup, Pak Polo sudah menerangkan dengan jelas gamblang tentang kejadian yang terjadi di Jalan Dumboto Winong. Sudah lengkap semua, tinggal Gus Bro monggo untuk melanjutkan aktivitas kegiatan untuk menguak misteri apa yang sedang terjadi di Jalan Winong ini. Siap. Baik, sahabat Gus Bro ya, dimanapun Anda berada, itulah tadi kesaksian dari Bapak Polo dan Ibu Lurah. Bagaimana kejelasannya nanti? Mari kita buktikan dengan proses mediumisasi. Jangan kemana-mana, tetap di Gus Bro Channel. Tenang. Santai.
Sip. Jak omahe Mas barongan ngono. Kowe Bima diki ya. Bima iku. Bima diki kowe. Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya, dan Anda pinjam bahasanya anak ini. Kami di sini hanya ingin menggali informasi saja. Tidak ada niatan untuk mengganggu atau mengusik ketenangan bahinya. Jadi kami mohon bahinya bisa tenang dan bisa memberikan informasi-informasi yang kami butuhkan nantinya. Sini saja. Bisa tenang, Mbah? Sini saja, Mbah. Sini saja ya. Sini saja. Kami hanya ingin menggali informasi saja. Tidak ada niatan untuk mengganggu atau mengusik ketenangan mbahnya. Jadi kami mohon ketenangannya mbahnya ya, kerjasamanya untuk memberikan informasi-informasi yang kami butuhkan nantinya. Bisa, Mbah? Di sini saja. Kasihan raganya anak ini ya. Enggak, apa lagi? Assalamualaikum. Kenapa ini kok banyak sering terjadi kecelakaan di sini? Apa ada yang salah dengan dosanya? Aku kayak koro-koro kok gini. Iya. Marco sing mangkono kene. Nggih. Foto galu-galan. Oh, dosanya yang ugal-ugalan gitu. Kon ngerti panggonan kene iki. Iya. Iki panggonane jalure pedagang saka kerajaan. Iya. Jadi ini dulu ini ada jalur perdagangan pada zaman dahulu, Mbak. Tapi kenapa kok banyak korbannya yang disalahkan? Para pedagang biyen kok kita pantai. Dijalui pajak.
jalur ewang. Apakah memang itu ada jalur yang membelokkan itu? Terus supaya pedagang-pedagang yang lewat sini biar aman itu gimana? Oh, nek kabeh nek nglewati panggonane menungso. Duwe sing sopan santun. Aja krusak-krusik kaya ngene iku. Iki kudu jalur pusat. Ini jalurnya itu kemana saja, Mbak? Jalur gaibnya itu bisa ke mana saja? Pusat itu kerajaan Medang Kamulan. Tidak ada jalur ke Majalengka itu, apakah benar, Mbak? Iku jalur yang zaman bisa jalur tumpal pesugihan. Memang jalan kita ini bersimpangan dengan jalur Tadi kabeh sing lagi sing duwe sopan, sing duwe tuku. Terus posisi jalan arah ke barat itu sebelah mana? Iku tipe sing watu kilang. jadi cuman yang diminta dari pedagang sini yang lewat ini untuk sopan santun gitu aja. Iki kudu ditalani menungso tok. Iki kudu ditalani bangsaku. Tadi kabeh ku sing ditortok romo. Terus kenapa Mbak? Tiap kejadian itu kok motor Tosa? Soalnya ku simbole. Wong biyen sing dibanting lho kene kok dokar. Sing rudo telu. Oh, jadi kuda dan toda yang 82 itu. Padha dibanting, dirampok. Dicari pajak lho kene iki. Berarti zaman dahulu kala memang di sini ada jalur perdagangan yang menggunakan dokar ya. Dokar Ya, itu dokar. akhirnya dirampok oleh penjara-penjara dulu, dimintai pajak gitu, Mbak ya. Sehingga zaman sekarang masih menyimpan itu ya. Jadi untuk mengantisipasi biar tidak ada kecelakaan lagi itu bagaimana, Mbak? Soalnya bangsa manusia dan bangsa mbahnya kan sudah beda. Sintuani totok romo. Sintuani sopan santun. Sintuani tuku. Kabeh menungso sing lewat kene kok nanti tuku blas. Iki tuh talane menungso tok. Iki talane bangsaku. Kalau boleh tahu mbahnya itu di sini sebagai apa? Aku sing manggon. Di makam makam sebelah barat itu. Kalau boleh tahu mbaknya ini namanya siapa? Aku Mbak Haji Sakti. Mbah Haji Sakti. Memang di makam situ atau penunggunya situ? Penjaga apa gimana? Aku dikei tugas. Jaga makam iki. Di situ banyak makam, Mbak. Ada makam keluarga, makam yang orang-orang sebut kuburan jambu itu. Lokasinya di mana, Mbak? Mbak ini berarti di makam kuburan jambunya itu. Ada 3 makam di situ tempat pemakaman.
Tapi belum tahu siapa-siapa. Belum tahu yang di sini kuburan jamu belum tahu. Apakah itu termasuk ke kuburan Danyang atau yang Bapak Talas daerah sini dulu atau bagaimana, Mbak? Atau Punden atau bagaimana? Kalau yang penjaga dusun Dungboto itu di sebelah mana, Mbak? Ya kenapa? Soalnya kabeh dikale karo menungso. Kabeh tinggal ning panggonane omahe menungso. Berarti punden untuk Dungboto sendiri udah hilang. Hilang kemakan zaman deh. Para menungso sing saiki. Tapi kalau boleh tahu lokasinya saja, Mbak, di mana, Mbak? Dulu, lokasinya yang dulu itu di mana, Mbak? Wit sing pinggir kali ya iki. Kali mana, Mbak? Iku cikal bakal desamu iku. Niku wit nopo, Mbak? Masih ada pohonnya, Mbak? Nggak ada. Ini yang di sebelah selatan Malang itu ada apa, Mbak? Dan kami mohon, Mbah ya, supaya tidak ada korban lagi. Insya Allah kami akan, dengan adanya ini, kami akan sampaikan ke masyarakat luas melalui media sosial ini. Apakah memang itu murni dari ada jalan goib atau memang ada yang mencelakai atau bagaimana itu? Apa itu? Jadi murni ada jalan goib itu. Jadi bukan Siapa yang gak tuh itu kau lewat gini. Lokoi. Jadi kami mohon, saya mewakili semua yang lewat sini, minta maaf apabila ada ngebut-ngebutan atau memang ada kurang sopannya. Kami mohon maaf kepada mbahnya. Kami mohon mbahnya itu jangan sampai ada korban lagi, Mbah, kasihan. Kalau memang apakah perlu diruat atau bagaimana, atau memang perlu disebut untuk pasar ruatan disebut oleh mbahnya tadi supaya itu bagaimana? Diiling saja, Mbak. Sesepuh kene ora eling baru lelure. Wong desa kene ora ana eling karo lelure. Bukannya enggak iling, cuman bingung. Leluhurnya itu siapa? Gitu. Bingung, Mbak, di sini. Soalnya korbannya bukan warga sini, Mbak. Orang luar wilayah saya, wilayah luar yang lewat sini. Kalau warga sini, warga Dungboto sini, pemakamannya di sebelah situ, Mbak. Tapi korbannya ini kan kasihan orang yang luar, Mbak, orang jauh, nggak ngerti wilayah sini ada apa nggak ngerti, Mbak. Tuh. Jadi minimal permisi atau bunyikan klakson di sini, Mbak, ya. Jangan sampai ngebut-ngebutan lagi atau lebih sopan lagi itu, Mbak. Kau tuh pitu anyar. Di pitu sing anyar. Siapa, Mbak? Sing mangku desa iki sing anyar sapa? Bukan Siati. Bukan. Ulura. Bisa mudun dah. Bisa mudun. Bisa mudun. Bisa mudun dah. Wah, tahu dulu semua.
Ini Awakmu sesepuhnya sing ngene. Nggih. Aku njaluk pesen awakmu lho. Nggih. Ruwatun desa iki. Ramutan masyarakat sing ora eling para leluhur. Nggih. Aja mung tunyo tok sing kok eling. Nggih. Kami mohon Mbah, insya Allah kami akan ngilingi ya, para leluhur termasuk mbahnya, dan kami mohon Dene desa iki, bapak desa iki dino rebupon. sini, sini. Sini aja Mbak, sini aja Mbak. Sun. Ya sahabat Gus Bro, itulah tadi penelusuran kita pada malam hari ini ya. Kita mendapatkan informasi-informasi yang lumayan banyak ya. Beliau mengatakan bahwa memang di sini tuh ada jalur perdagangan pada zaman dahulu, dan di sini ada jalur goibnya menuju ke salah satunya ke kerajaan Medang Kamulan dahulu, dan ada yang ke jalur Medelek ya, dan juga banyak lagi yang lainnya. Dan kami mohon kepada siapa saja yang melintas di jalan raya Kedung Botowinong ini untuk lebih berhati-hati, dan kalau bisa jangan sampai kebut-kebutan. Nggih, kalau bisa di sini permisi. Nggih, permisi atau bunyikan klakson. Karena memang di sini tuh ada jalur goibnya. Kami mohon kepada siapa saja ya, baik dari desa sini maupun desa sebelah, kami mohon untuk berhati-hati. Ya Pak Pola, ada tambahan Pak? ya, memang dari interaksi kita sama yang tadi itu jadi terjawab sudah dari pertanyaan selama ini kenapa korbannya itu kok Tosa. Ternyata memang ada sangkut pautnya, itu Tosa itu beroda 3. Nah, dari ceritanya itu dulu itu ada pemerasan dari zaman dulu itu bentuknya mirip seperti dokar. Jadi sekarang sudah terjawab kenapa korbannya itu banyak Tosa, itu ya itu ibaratnya seperti dokar. Dan saya minta yang melintas di jalur sini itu sebelum masuk, ini namanya bong, istilahnya sini orang sini nyebut itu bong, itu untuk membunyikan klakson gitu ya. Itu
yang diminta Khususnya ibarat- untuk tosal. Iya, untuk yang melintas lah supaya sopan santun. Ternyata memang benar itu ada jalur perdagangan dunia beda dengan kita. Jadi itu yang diinginkan sama penguasa di alamnya, yaitu ingin kita sebagai masyarakat harus sopan santun dan punya tata krama lah istilahnya kalau kita di jalan. Mungkin itu. Ya, Bu Lurah bisa ada tambahan untuk Ya, yang tadi waktu saya turun bergabung, memang ruat, minta diruat desanya ya. Mas Rabu Pas hari Rabu Pon nggih. Ini untuk semua satu desa ya. Nggih. Cuma itu aja yang disampaikan kepada saya, dan saya sebagai leluhur baru di sini, saya insya Allah akan melaksanakan merawat desa supaya di desa ini warga masyarakat desa bisa sehat, panjang umur, tentram, damai, tak ada suatu halangan apapun, dan tetap dikasih seger kewarasan, nggih. Rezeki yang lancar, barokah, fid dunya wal akhirat. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Lurah atas atas kesaksian dan terima kasih ya. Ya sahabat Gus Bro, kami undur diri ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru kami. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.